Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan dalam berbagai bentuk, sehingga kita masih bisa kuat dan sehat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu survei menarik yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018. Mereka merilis satu survei bahwa ada sekitar 14,2% atau dikonversi menjadi angka sekitar 30,38 juta penduduk Indonesia yang menjadi atau tergolong dalam kelompok disabilitas atau difabel. Angka ini, jamaah sekalian, sayangnya sering tidak beruntung dan cenderung mendapatkan diskriminasi baik dari kelompoknya sendiri maupun di luar kelompok mereka. Angka ini, jamaah sekalian, sesungguhnya merefleksikan bagi kita umat Islam tentang bagaimana sesungguhnya Islam memandang teman-teman saudara-saudara kita yang difabel. Jika kita menilik dalam ajaran Islam, misalkan kita mendapati beberapa prinsip-prinsip penting tentang bagaimana memuliakan saudara-saudara kita difabel ini. Sebagai contoh, misalkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Di sana dijelaskan dengan terang benderang. Kata Allah, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya, kata Allah, kami yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Ayat ini ditutup dengan satu frasa yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki kualitas ketakwaan yang paling baik, paling tinggi di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang mufassir bernama Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran ketika menjelaskan ayat ini menarik sekali. Kata beliau, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sejak awal memang menciptakan manusia dengan beragam diferensiasi atau perbedaan. Sejak awal Allah menciptakan kita manusia memang berbeda-beda. Tapi alih-alih diferensiasi ini maknanya negatif,
kata Sayyid Qutb, justru perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh Allah yang diterangkan dalam ayat ini untuk menunjukkan makna diferensiasi positif atau perbedaan yang maknanya positif. Ya. Perbedaan yang bukan untuk melahirkan permusuhan atau perselisihan, bukan untuk melahirkan at-tanakhur, tapi justru untuk melahirkan dan menciptakan ta'aruf dan al-wi'am, kesaling pahaman dan juga keharmonisan satu sama lain. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menarik ketika kita menelusuri asbabun nuzul dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 ini. Para mufassir misalkan seperti Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil dan juga Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan setidaknya ada 2 asbabun nuzul atau 2 sebab latar belakang mengapa Allah menurunkan ayat Quran surat Al-Hujurat yang ke-14 ini. Ayat ini berkenaan dengan 2 orang dalam asbabun nuzul itu. Yang pertama berkenaan dengan sahabat Bilal bin Rabah, dan yang kedua berkenaan dengan sahabat Thabit bin Qais. Riwayat pertama yang menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah yaitu ketika Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu baru saja memenangkan kembali atau membuka kota Mekah, Fathu Mekah. Setelah mendapatkan kemenangan, setelah terjadi Fathu Mekah tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kali di Ka'bah. Karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, lalu kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bilal mengumandangkan azan, lalu kemudian setelah azan selesai dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, apa komentar orang-orang yang ada di situ, terutama adalah orang kafir Quraisy. Salah satu orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Alhamdulillahilladzi qabada abi hatta lam yara hadzal yaum. Kata seorang kafir Quraisy, segala puji bagi Tuhan yang telah mencabut nyawa ayahku sehingga tidak melihat hari ini. Ungkapan syukur yang sesungguhnya adalah sindiran, bentuk hinaan kepada Bilal bin Rabah. Orang kafir Quraisy ini ingin menunjukkan bahwa bersyukur sekali ayahku meninggal sehingga tidak melihat seorang Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Sungguh-sungguh sangat keji penghinaan kepada seorang Bilal bin Rabah yang meskipun dia adalah seorang mantan budak, tapi sesungguhnya sudah memeluk agama Islam. Ada seorang kafir Quraisy lagi yang mengatakan dengan nada yang tidak kalah sentimen, tidak kalah diskriminatif. Dia mengatakan, amma wajada Muhammadun ghairu hadzal ghurab muazzinan. Mendengar Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azan, dia mengatakan, apakah Muhammad tidak mendapati seorang burung atau seekor burung gagak hitam yang layak untuk azan? Bayangkan seorang manusia dianggap sebagai seorang atau seekor burung gagak hitam. Sungguh penghinaan yang amat keji, penghinaan yang sangat diskriminatif yang diungkapkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah. Seketika itu pula Rasulullah kemudian mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah berupa Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Riwayat yang kedua yang menceritakan tentang latar belakang turunnya ayat ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 14, adalah terkait sahabat Thabit bin Qais yang ketika itu sedang menghadiri majlis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia datang telat. Ketika dia datang telat dan ingin duduk di awal, di depan
dekat dengan Rasulullah, ada orang yang menghalangi langkahnya. Lalu kemudian Thabit bin Qais menghina orang yang menghalangi tersebut. Dia mengatakan, "Ya ibna fulanah yu'ayyarahu bi ummihi." Wahai ibnu fulanah, wajahmu buruk sekali pasti karena ibumu wajahnya juga buruk. Mendengar ejekan Thabit bin Qais kepada orang yang menghalangi langkahnya itu, Rasulullah kemudian berhenti dari majelis ilmunya. Kemudian mengatakan, siapa tadi yang mengatakan hal demikian? Kemudian Thabit bin Qais mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Thabit, coba lihat orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, bagaimana bentuk tubuh, bentuk badan dan warna kulitnya. Thabit kemudian melihat kanan kiri, depan belakang, ternyata wajah-wajah, warna-warna dari muka mereka itu bervariasi. Ada yang warnanya kehitam-hitaman, ada yang warnanya kuning, putih dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Thabit bin Qais sebagai penutup dari hadis ini. Kata Rasulullah, "Fa innaka la tufaddiluhum illa fid din wat taqwa." Meskipun kalian tadi semua berbeda-beda, tapi sesungguhnya kalian tidak mungkin saling mengungguli satu sama lain illa fid din wat taqwa, kecuali dengan agama dan ketakwaan. Jadi meskipun bentuk wajahnya berbeda-beda, warnanya bervariasi, badannya kecil, ada yang besar dan lain sebagainya, tapi itu tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan kualitas kebaikan, kualitas ketakwaan, kualitas kebaikan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ad-din wat taqwa. Oleh karena itulah jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan sudah sejauh mana kita memperlakukan saudara-saudara kita, kelompok difabel, yang seringkali tanpa disadari kita melakukan diskriminasi kepada mereka. Sebagai contoh, mereka punya hak-hak untuk beribadah di masjid, tapi seringkali kita menghalangi mereka, bahkan tidak memberikan akses yang layak untuk mereka. Ini sesungguhnya adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang sering tidak kita sadari. Karena itulah Ramadan mengajarkan kita untuk lebih berempati kepada mereka dan lebih bersimpati, agar kita berlomba-lomba bukan dalam fisik, bukan dalam ekonomi dan lain sebagainya, tapi dalam ad-din wat taqwa, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas agama dan ketakwaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Derajat kita, strata kita, badan kita, wajah kita yang mungkin baik rupa, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Karena Allah tidak melihat badan kita, bentuk muka kita, dan juga tidak melihat amwal kita, ya, ekonomi kita, mau kaya mau miskin. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati yang di dalamnya ada ketakwaan, dan juga implementasi dari ketakwaan itu yang diejawantahkan dalam amalan-amalan kita. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.